Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, kita halaman 41 baris falayaliku. Baik. Falayaliku bihi, maka tidak pantas dengan seorang mukmin yang yakin dengan sifat-sifat Allah an yudhilla nafsahu li ghairi rabbihi, bahwa menghinakan ia akan dirinya kepada bukan Tuhannya, au an yakhda'a li ghairi khaliqihi wa mujidihi wa maliki amrihi, atau bahwa ia tunduk kepada bukan penciptanya dan yang mengadakannya dan yang mengendalikan segala urusannya. Fahuwa minallah wa billah wa ilallah, maka seorang mukmin itu hidupnya yaitu asalnya dari Allah dan selalu berhubungan dengan Allah dan pulang kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih berbicara tentang pancaran cahaya sifat. Al-Imam Al-Haddad, seorang sufi besar dari Hadramaut, Yaman, mujaddid abad 12 Hijriah, beliau menyatakan satu-satunya ilmu yang antara teori dan praktek berbeda adalah ilmu tauhid. Bila orang pengen menyelami kandungan dalam ilmu tauhid, maka dia tidak mendalami dunia filsafat, ilmu kalam, akan tetapi mendalami implementasi kandungan-kandungan makna dalam setiap sifat-sifat Allah. Ketika kita sudah mengkaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakallima, maka saudara, kita harus menghayati sifat-sifat Allah ini supaya kita bisa terapkan dalam hari-hari kita selama kita ada di alam dunia ini. Bila kita sadar Allah tuh sifatnya kudrat, kuasa. Kuasa apa? Apa saja dia kuasa. Mengangkat penyakit bisa, menurunkan penyakit bisa, menyembuhkan bisa, menularkan bisa, tidak menularkan bisa. Dia membuat dagang laris bisa, rugi bisa, dan seterusnya. Allah muridan, menetapkan miskin, menetapkan kaya, menetapkan dagang terus lancar walau masa pandemi, dan seterusnya, karena dia memang bersifat iradat. Aliman, dia maha tahu. Kesulitan hambanya sebelum ngomong dia udah tahu kalau hambanya kesulitan, karena dia maha tahu.
Dia hidup, dia mendengar. Sebelum dia doa, Tuhan udah dengar. Apalagi dia doa, menyatakan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang kuasa, dan seterusnya. Maka setelah dia mempelajari sifat-sifat Allah, fala yaliqu bihi an yudilla nafsahu li ghairi rabbi. Tidak elok, tidak pantas seorang mukmin yang yakin dengan Allah dengan segala sifatnya menghinakan dirinya bukan pada Tuhan. Kita harus hinakan diri kita di hadapan Allah. Tidak ada yang hebat kita. Kita makhluk lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Innal insana lafi kabad. Manusia itu capek, mengeluh. Itu dasar manusia. Supaya tidak muncul keluhan, gantungi nama Tuhan yang kaya raya. Bila cicak, makanannya nyamuk. Belum ada sejarahnya cicak ngejar-ngejar nyamuk, belum ada. Sebab cicak sadar dia tak punya sayap. Nyamuk punya sayap. Bagaimana mungkin mengejar-ngejar nyamuk yang punya sayap? Dia jatuh. Tapi dia yakin Tuhannya kaya raya, bisa bagi rezeki sama hambanya. Biar dia tidak berdaya, nggak bisa ngejar-ngejar nyamuk. Maka cicak disamperin sama rezekinya. Keyakinannya bagus. Betapa kita ada tangan, ada kaki, bingung mikirin hidup, kalah keimanannya sama cicak. Maka kita nggak boleh hinakan diri kita, kecuali kalau mau menghinakan diri kepada Allah. Mulut hewan, ayam, kalau makan mulut dan pantat ayam tinggian mana? Kalau makan tinggian pantat. Bebek kalau makan antara pantat dan pala tinggian mana? Pantat. Dia menghinakan dirinya pada urusan makan. Dia tundukkan dia punya pala, dia angkat dia punya anggota rendah yang namanya pantat demi makan. Kita tidak pantas orang beriman kalau mau tunduk sama Allah. Itulah namanya sujud dalam solat. Sujud dalam solat itu pantat kita lebih tinggi dibanding pala kita. Kenapa? Kalau mau menghinakan diri kepada Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Karena itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslimnya, aqrabu ma yakunul abdi ila rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Yang paling dekat seorang hamba dengan rahmat Tuhannya manakala dia sujud. Malam-malam nangis sama Allah kalau merasa dagangnya lagi setak, kalau merasa banyak utang, kalau merasa puyeng, anak di rumah mulu, bayaran jalan terus, mana pulsa beli sendiri, puyeng. Sujudlah, tangis ya Allah. Wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu untuk solat, wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki. Nahnu narzuquk, kami bakal bagi rezeki kalau kamu solat. Menghamba sama Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amaru Allahu bis salat. Dalam hadis yang sahih dijelaskan Rasulullah kalau ngalamin kesulitan ekonomi, kesulitan uang, ada urusan, disuruh keluarganya untuk pada solat. Ayo solat, minta Allah. Begitu kita kayak ada wabah begini nih sebagai pemimpin,
Suruh hamba-hamba masyarakatnya untuk dekat sama Allah. Banyakin baca Quran kek. Mungkin karena kurang baca Quran akhirnya diturunin wabah. Banyakin baca sholawat mungkin karena kurang dekat sama Rasulullah sehingga kita dikenain wabah. Suruh tuh masyarakat. Jangan diancam-ancam mulu, kasihan. Udah duit kurang, kerja di rumahin, tangkap lagi, denda lagi. Ribet yang kayak begitu. Enggak beres-beres. Kita nih suruh balik sama Allah. Satu negeri yang cakep, Brunei Darussalam. Allah jaga Brunei, baca Quran. Ini wabah ini tidak mungkin kalau kita nggak ada dosa. Begitu kata sultannya, presidennya. Tapi bukan presiden, namanya sultan. Baca Quran. Ayo semuanya pada baca Quran. Pada baca Quran rakyat. Kan enak nih kayak begini nih. Enak gak? Enak. Jadi yang enak-enak. Biar kita tunduk sama Allah. Hinakan diri kita sama Allah. Kenapa? Wong kita hamba. Hamba tuh diatur kayak wayang. Wayang itu ya kudu deket lah sama dalang. Kita kayak artis, pemain sinetron. Kita kudu ikut amaturan skenario dari sutradara. Dia adalah sutradara segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Dia bersifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Wujud kita makwa dan seterusnya. Maka hinakan diri kita di hadapan Allah. Biar apa? Biar Allah tolong kita. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang menghinakan dirinya pada Allah, Allah tinggikan derajatnya. Tinggikan derajat. Kita kudu menghinakan diri kita sama Allah. Siapa kita ya Rabb? Hamba yang lemah. Nggak ada yang namanya jagoan. Kata teman kita di kampung gue tuh, pimpinan jagoan dia tuh paling jawaranya. Nggak ada lagi kampung kita. Kata saya kurang percaya. Coba hanya tanya sama banyak orang. Iya, saya kurang percaya kalau dia jagoan. Masalahnya ama sakit gigi nangis. Di mana jagoannya? Sakit gigi nangis biar kata jagoan. Enggak makan aja melintir gitu. Di mana jagoan? Kita ini makhluk lemah, tak bisa apa-apa. Kita enggak paham ini wabah sampai kapan. Moga segera diangkat oleh Allah biar hidup enak. Nih kalau sampai 3 tahun nih, wassalam. Anak kita tahu-tahu dapat ijazah SMP, kagak kenal gurunya. Gurunya kagak ada. Tahu-tahu dapat ijazah. Begitu. Temannya nggak tahu siapa. Mau begitu. Hatta beberapa anak-anak santri kami, karena banyaknya mahasiswa santri itu, saya suka candain. Ada orang ngomong sendiri. Kan dosennya ngomong sendiri, ngomong aja di rumah sendiri. Habis itu diupload di mana-mana nih. Yang saya tahu, kalau orang ngomong sendiri namanya orang apa? Orang gila. Yang nonton orang gila, gila. Tahu-tahu bayar aja. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Kita orang jangan menghinakan diri kecuali sama Allah. Yuk tunduk kita sama-sama. Sama-sama kita tunduk sama Allah. Ada apa ini wabah kayak begini? Adakah kita berbuat zalim sama orang lain? Cek lagi kita supaya kita tenang hidupnya. Tenang. Jadi yang enak. Jangan kita hinakan diri kita kecuali sama Allah. Tunduk. Tar dulu, gantian. Kita hinakan diri kita sama Allah. Jangan nggak sama Allah.
Makhluk mah sama aja kayak kita. Manusia mah pusing, semua juga pusing, ndak ada yang nggak pusing. Tapi bagaimana dia hubungan dengan Allah, itulah yang bakal melebarkan pola pikir, mindset. Tundukkan kita sama Allah, biar mindset kita positif. Jadi berpikirnya positif. Kalau berpikir positif, bila disweb negatif. Begitu. Tapi kalau mindsetnya berpikiran negatif, diswebnya positif. Maka yang positif-positif aja. Yang dipikirin kita, Allah Maha Baik. Makanya teman kami yang kerja di pasar dari dulu sampai sekarang masih dagang di pasar. Dia berkerumun, iya berkerumun karena positif. Tuhan jaga. Saya kan nunain kewajiban nyari makan buat anak bini, nafkah kan wajib kata Nabi. Tuhan jaga. Maka di pasar nyantai dia. Dia yakin ada Allah di pasar. Teman kita yang satunya mancing, perigi lama, begitu, mancing. Dia bilang buat nyari ikan, buat anak bini makan. Tuhan juga jaga. Tenang tempat mancing, jaraknya nggak jauh-jauh. Kenapa? Positif sama Tuhan. Kata kita, kalau di masjid nggak ada Allah, kudu jaga jarak ini. Begitu. Waduh, negatif. Bahaya itu. Masa pragmatis pola mindsetnya. Di tempat ono ada Tuhan, di tempat ini nggak ada Tuhan. Ini bahaya tauhid begini nih. Memparsialkan tauhid. Betapa rahmat Allah itu ada. Allah bilang wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada doa ulama yang sangat luar biasa. Ulama Islam tuh kalau sudah doa, ya Allah, merinding kita. Kalau mereka doa, dengar rintihan malamnya dia terhadap dirinya dengan Tuhannya. Dia bilang begini, ya Rabb irhamni, ya Allah ampuni saya. Sebab kau berfirman dalam Al-Quran, faman taba wa aslaha min ba'di faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, siapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kesalahan lalu memperbaiki diri, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemberi rahmat. Tuhan, saat ini saya bertaubat dari kesalahan-kesalahan saya sampai kau menurunkan wabah ini. Saya bertaubat kalau sampai orang lain kena wabah gara-gara dosa saya kepada engkau, lalu kau hukum orang-orang. Saya bertaubat. Farhamni, beri rahmatmu kepadaku ya Rabb. Lindungi, jaga diriku. Lalu enggak berhenti segitu. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahimah. Ya Rabb, kalau saya tak layak dapat perlindungan darimu, dapat rahmat dan kasih sayangmu, dengan taubat saya ini dianggap belum serius tobatnya. Tuhan,
Kau juga berfirman dalam Al-Quran, saya baca ayatmu, wa kana bil mu'minina rahimah, Allah itu sangat memberi rahmat kepada orang mukmin. Ya Rabb, ana mukmin, farhamni. Ya Rabb, saya orang mukmin, farhamni, kasih rahmatmu kepadaku, jaga, lindungi, beri solusi aku dalam problem ini. Enggak berhenti di situ dia. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai' fa ana syai' farhamni. Ya Rabb, kalau saya ngaku mukmin ini masih enggak layak juga dapat kasih sayang, perlindungan, solusi terbaik darimu. Karena keimanan saya palsu, barangkali dianggap oleh engkau. Saya tidak mau berhenti, merintih, menundukkan diri di hadapan. Kau juga berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi apa saja dari semua ciptaanku. Fa ana syai', saya juga ciptaanmu. Yang kau bilang ciptaanmu dikasih rahmat semuanya. Farhamni, beri rahmatlah kepadaku. Atas dasar makhluk dah. Kalau mukmin barangkali enggak bisa juga. Kau menjadi lirik saya, ngaku bertaubat, enggak layak karena taubatnya belum benar. Ngaku mukmin enggak layak karena keimanannya setengah-setengah pragmatis. Saya ngaku makhluk deh, dan kau janji rahmatmu menerpa semua makhluknya. Saya kan makhlukmu, kasih perlindungan, solusi. Enggak berhenti di sini, masih terus dia doa nangis sama Allah. Fa illam akun ahlan lidzalik fa ayyu musibatin a'zamu min musibati anta dhiqa anni ar-rahmatul lati wasi'at kulla syai' falam yasa'ni fahadhihi musibah. Tuhan, bila pengakuan saya sebagai makhluk masih juga belum dianggap serius, sehingga saya tidak dapat perlindungan, solusi dalam problem yang menimpa saya. Jujur Tuhan, musibah mana yang terbesar menimpa orang selain daripada musibah yang menimpa diri saya? Bila rahmatmu yang luas segala apa aja dapat, saya kagak dapat. Rahmatmu yang besar apa aja bisa, saya kagak dapat. Bukankah ini adalah sesuatu musibah yang sangat besar menimpa saya? Dengan tidak dapatnya rahmat yang begitu meliputi alam ciptaan, padahal saya ciptaannya kagak kena juga. Ini jujur Tuhan, saya anggap musibah besar. Saya baca juga dalam Al-Quran, engkau ngajarin orang kalau dapat musibah suruh baca apa? Fa innaka qad 'allamtani fi kitabikal aziz indal musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya ya Rabb, dengan gak dapat rahmat ini, saya bakal bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana kau ngajarin saya dalam Al-Quran kalau dapat musibah. Mereka yang dapat musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan kau lanjutkan pada ayat selanjutnya bagi yang sudah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah farhamni. Yang sudah membaca innalillahi mendapatkan sholawat dan rahmat dari Tuhan mereka. Rahmati aku. Begitulah orang-orang soleh tempo dulu. Selalu menghadapi problem, larinya tidak mengandalkan akal yang lemah, tapi mengandalkan Rabbul Aqli yang mencipta akal, yaitu Allah. Sehingga kebijakan yang dibuat tepat sasaran. Sesuatu yang dibuat selalu menemui jalan keluar yang baik. Sebab tidak etis seorang mukmin merendahkan diri kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mau tunduk bukan kepada Allah, rugi dia. Namanya orang tidak bijak. Seumpama Pak guru kita nih namanya siapa nih? Ustadz Ansori. Imam, saya tahu kalau ini namanya nih. Kerja sama Pak Ansori. Kerja, artinya kerja. Ngasih duit, digaji sama Pak Ansori. Imam digaji sama Pak Ansori. Tapi kagak nurut sama Pak Ansori. Nurutnya sama saya. Yang enggak ngegaji. Ini namanya karyawan bener apa kagak nih? Kenapa kagak bener? Enggak nurut sama yang ngasih gaji. Namanya orang enggak bener. Akhlak baik, akhlak buruk tuh. Buruk. Bila yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih sehat kita Allah. Pandemi kayak begini sampai 2 tahun yang masih ngasih hidup sama kita Allah. Yang ngasih sehat sampai detik ini Allah. Yang ngasih kita makan sampai detik ini dari awal pandemi Allah. Masih makan enggak? Masih makan enggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, siomay, batagor belum. Indomie itu sih bukan orang susah. Sampai detik ini masih makan, masih sehat, masih hidup. Lalu ama Allah enggak mau tunduk dengan alasan ini itu. Padahal masjidnya 100 meter dari rumah dia. Enggak ke masjid bang, kopi 100 meter kopi. Nggak benar itu yang ke masjid itu, nggak benar. Orang yang benar kayak saya kagak ke masjid benar. Tapi baguslah dia. Cuman yang nggak bagusnya waktu hari Minggu ke CNI main sepeda sampai Gunung Sindur nyampe, Green Lake nyampe. Emang dari Rawabelong Gang Salam Jalan Sam Raya ke Green Lake tuh sama ke Al Madinah jauhan mana? Begitu mindsetnya jadi salah. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini bagaimana yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih makan habis Allah. Lalu otak kita gunain buat ngeluh jelek-jelekin Allah. Tidak elok mukmin kayak begitu. Menjelek-jelekan Tuhan. Bukankah Tuhan kasih nikmat sama dia banyak dari dulu? Negeri kita aman dari dulu, udah bertahun-tahun. Baru kali ini aja. Lalu kemudian kita jelek-jelekin Allah. Menghilangkan nikmat yang udah bertahun-tahun dikasih hanya karena pandemi. Lalu kemudian kita mengeluhkan ini, mengeluhkan itu.
Tidak benar kita dalam bertauhid. Tidak layak mukmin yang yakin sama Allah dengan segala kasih sayangnya yang diberikan kepadanya, otaknya digunakan hanya buat mengeluhkan kehidupan yang dia sendiri adalah nikmat. Kata dia, aduh, beban hidup ini berat. Ini namanya ucapan orang yang tak mengenal tauhid. Hidup bukan beban. Yang saya dengar dari The Massive, hidup adalah anugerah. Massive, bukan kiai aja tahu. Hidup adalah anugerah. Anugerah itu bukan beban. Kita syukuri. Kata dia, masa kita kagak dengerin dia? Kita syukuri. Begitu. Belum lagi ada ungkapan dunia adalah panggung sandiwara. Ini kardila. Sandiwara sebentar, tidak lama. Jangan anggap musibah ini abadi. Sebentar juga. Begitu. Sebentar. Makalah kita mau sampai kapan nyalain Allah mulu, kayak kita paling benernya dan Allah paling salahnya. Ini adalah tidak etis. Fala yaliqu bihi an yakhdu'a li ghairi khaliq. Tidak layak mukmin tuh bahwa dia tunduk bukan kepada Tuhannya Allah. Kudunya juga kalau banyak wabah mendekat sama Allah, banyak ibadah, banyak baca Quran, bagus. Itu memakai masker Ramadan doang biar makan permen siang-siang gak kelihatan. Ya Allah, mau ngapain? Kita harus tunduk sama Allah. Ya Rabbana, Allah baik, baik sama kita, baik sama kita. Maka muslim yang baik, program hidupnya minallah billah ilallah. Dia yakin dia asalnya dari Tuhan. Dulunya nggak punya apa-apa, motor nggak punya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, kios di pasar kembang nggak punya. Dulunya nggak punya. Lalu kemudian sekarang nggak punya. Emang asalnya nggak punya. Apa yang ditakuti? Ada teman saya. Ini saya tanya, ini yang ngaji nih, udah kaya belum? Yang ngaji nih, saya mau tanya, yang ngaji nih udah kaya raya belum? Belum. Saya mau tanya, saudara takut miskin gak? Itu yang salahnya. Yang takut miskin orang kaya. Kalau orang kaya tuh takut miskin. Lah orang miskin takut miskin, rumusnya dari mana? Miskin biasa. Emang gitu orang miskin. Yang takut miskin mau orang kaya. Kan saya tanya tadi, orang kaya raya pun bukan. Saya tanya, takut miskin? Takut. Bagaimana? Jeruk makan jeruk, nggak ada rumusnya. Orang miskin kagak perlu takut miskin, emang udah biasa, kudu tangguh. Dan itu sifat sahabat-sahabat Rasulullah. Kaya raya akhirnya datang ke Madinah, kagak bawa apa-apa, nggak takut, enggak, emang miskin udah makanannya. Tapi mereka berhasil. Kenapa? Yakin Tuhannya kaya. Sifatnya qiyamuhu binafsi, gantung sama Tuhan. Begitu kita kurang gantung sama Allah.
Kita ini asalnya dari Allah, innalillah. Kita kudu ingat asal kita dari Allah. Berarti kalau asal kita dari Allah, dulunya enggak ada yang layak disombongin. Mau sombong apa kita? Uang semuanya dari Allah. Nyawa kita punya Allah, akal kita punya Allah, ilmu kita Allah bagi, rezeki Allah bagi. Apa yang mau disombongin? Sampai kemudian kita nggak mau ibadah. Allah nggak takut, tapi makhluknya namanya corona takut. Kayak lebih hebat dari Allah. Kan makhluk kayak kita, lemah, nggak punya wujud, kidam, bako, mukhalafatu, lawadisi, kagak punya, nggak punya kudrat, irodat, ilmu hayat, kagak punya. Kayak kita, yang punya yang ngatur dia. Maka kita bersahabat aja dah sama corona tuh, jangan kita musuhin, ngelawan gitu dah. Sama-sama makhluk Allah, seguru seilmu jangan ganggu. Begitu kan, sama-sama makhluk begitu. Kecuali dia bukan makhluk, kan makhluk. Ya kita ta'alluq sama Allah, APD dipakai, prokes kesehatan, protokol kesehatan pakai. Bagaimana kita muslim? Cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci wajah, cuci tangan lagi sampai siku, cuci pala, cuci kuping, cuci kaki. Lebih tinggi itu ajaran itu. Apalagi Jumat, cuci seluruh badan. Itu luar biasa dari dulu, supaya tidak ada wabah di kita. Hebat enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hebat. Emang Nabi ajarin jaga wudhu, kan sama protokol kesehatan juga. APD, alat pelindung diri, ratib, banyakin ratib, baca. Allah jaga, yakin. Kan ikhtiar, banyak cara ikhtiar, banyak. Maka kita ini asalnya dari Allah, sehingga kita nggak sombong di muka bumi. Nih di antara yang bikin stres, sedikit saya melebar, tapi istitrat nih. Kalau dalam paparan syarah ini nggak masuk sebetulnya, tapi karena kita ketemu orang banyak, jadi mau tidak mau kita harus sampaikan. Kan sejujurnya yang bukan pusing di otak kita ini bukan corona. Yakin saya 1000%, corona semua orang tidak menganggap pusing. Yang bikin pusing itu adalah cicilan. Apaan? Itu dia yang bikin puyeng. Bener nggak? Iya. Sebab abang kagak ngerti corona, jalan aja, belum apa-apa. Tanggal berapa sekarang? Udah 28 aja, dikit lagi ya. Waduh, angsuran lagi. Tuh, yang bikin puyeng tuh. Bukan itu, bukan. Saya mau tanya, bener nggak? Nggak bener, alhamdulillah. Tapi nyengirnya itu rada kurang percaya saya. Oleh karena itu begini saudara, cara mensikapinya. Bagaimana dengan cicilan banyak? Mana kos-kosan sepi lagi, binus tutup. Mana itu Bang Haji Wahab ini? Ini bagaimana nih? Nih saya kasih rumus hidup. Saudara punya kontrakan berapa? Kita ambil contoh 10 pintu. Ambil contoh dikit ya, contoh
Jangan diprotes. Namanya juga contoh begitu. 10. Kita ingat asal kita dari Allah. Berarti dulunya kagak punya. Allah kasih jadi punya. Cuman ini melalui pengembangan dari 1 sampai punya 10 nih. Dari pinjaman dulunya, ngembang, punya. Kalau begitu, kalau bikin angsuran ini bikin puyeng, jual yang ada. Ada berapa tuh 10? Jual 1, tutup tuh angsuran tuh. Jangan bertahan. Nanti Allah kasih lagi dengan pikiran Anda tenang. Jangan bertahan dengan kesulitan. Begitu kalau banyak, tutup. Nanti hilang. Kan dulunya nggak ada. Kalau ada 10 jual 1, masih ada 9. Jadi nggak stres. Begitu caranya. Caranya kecilin. Nggak apa-apa. Jangan bertahan dengan gaya. Yang bikin stres itu karena kita berdiri di atas kemauan. Bukan berdiri di atas kemampuan. Kalau maunya kita nambah terus, usaha lagi macet ya kagak bisa. Berdasarkan kemampuan, lagi defisit, bagaimana caranya? Itu begitu. Diatur. Udahlah, pakai tempe aja makan. Tapi bisa darah tinggi. Tempe itu kalau tiap hari modelnya begitu. Maka laki bilang, tempe mulu budek nih tuh, jadi darah tinggi airnya. Begitu. Dioper dong. Hari ini Minggu tempe bacem. Begitu. Senin tempe orek. Selasa tempe ditepungin. Rebo yang dikuain tuh gulai, iya, tempe kari, begitu. Ya kalau yang rada hitam kasih kecap, kemis, begitu. Jadi nggak bosan. Yang cakep, begitu. Bini saya begitu, berubah menu dan ngerti. Enggak pernah protes karena lebar. Kasih duit 10.000. Hari ini menunya daging sapi. Enggak marah, 10.000 sapi kagak. Baik. Tuh begitu. Beli Royco. Yang penting Royco daging sapi. Ya segini masalahnya dapatnya. Ya pokoknya pakai. Supaya jadi. Hidup itu dibikin bahagia. Ngapa di dunia kita dibikin sengsara? Kalau nantinya masuk surga aja mendingan. Lah kalau nantinya kita masuk neraka, udah di dunia sengsara, di sono sengsara. Cilaka 12. Cilaka 12 tuh minjem dari teman kami yang main domino. Main domino tuh kalau ketemu balak 6, cilaka 12. Bener nggak? Tuh yang tukang main domino, tahu aja. Tuh begitu. Jadi saudara, yang bikin puyeng kita. Ya Allah bagaimana? Allah manusia lain. Itu yang tanda tangan pinjaman di bank, Allah apa kita? Lah ente olah. Mau nyalain Allah. Apa yang udah dipangkas dulu. Masa ada tanah kayaknya di Parung, jual dulu dah. Tapi jual sekian kagak laku. Iya jangan sekian di zaman sekarang. Nanti bisa kebeli lagi kok. Jangan takut, mahal, ya Allah. Nanti ada. Mahal dan murah itu hanya waktu. Hanya waktu. Bukan barang, bukan. Waktu tuh bagaimana? Begini saudara. Dulu motor murah. 2 juta dapat motor. Astrea 800. 2 juta dapat. Kebeli enggak? Enggak. Sekarang motor 20 juta, kebeli enggak? Tuh, murah 20 juta dibanding dulu 2 juta. Murah tuh begitu. Jadi kita jangan bertahan pada kesusahan yang kita buat sendiri. Jangan. Dinikmati. Udah begitu kagak mau deket sama Allah.
Kan bagus dengan wabah begini suruh di rumah. Coba kalau dia wirid mulu, kagak, main HP mulu. Begitu. Mending kalau nulisnya bener, kagak, lapar nih, mana kenyang, ke warteg. Kalau pengen kenyang mah. Jadi orang ini kita yang bikin pusing hidup. Apa aja yang bikin pusing, cut. Begitulah hidup. Supaya kita sehat. Begitu. Jangan puyeng. Puyeng bertahan sama puyengnya. Salah Allah, salah kita. Salah kita. Ya Allah. Ini sih mendingan, alhamdulillah. Pemerintah udah baik banget dah, udah longgar. Ya Allah, awal-awal kayak apa itu? Lockdown. Kagak boleh kemana-mana. Ngerem di rumah aja. Rumah. Dia tenang di rumah aja. Ngasok kata dia. Lah bininya teriak mulu. Dijedut-jedutin palanya. Di rumah mulu. Anak lu mau dimpanin apa? Jangan di rumah mulu. Ngeluyur sono. Ngeluyur. Aduh, di rumah diomelin sama bini. Dia keluar juga terpaksa. Baru keluar dari rumah berapa meter, ketemu aparat, dibilang lockdown, keluyuran, pulang. Di rumah diomelin, keluar disuruh pulang, di dalam rumah suruh keluar, di luar suruh ke dalam. Aduh, kemana ini saya lari? Kayaknya tempat yang paling aman masjid, dikunci masjid, kunci. Waduh, kemana ini? Tempat mancing, bukan tempat mancing. Mancing aja dari pagi sampai sore, nggak dapet. Udah macem-macem pikirannya. Domelin bini lagi nih, beli 5 kilo aja bandeng mancing di Teluk Naga. 5 kilo, kalau mau beli mau pagi aja, ngapain nunggu sampai sore? Ya enggak. Itu puyeng dibikin sendiri. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, kita ini asalnya dari Allah, nggak ada dulunya. Jadi kalau apa yang ada nggak ada, biasa. Emang asalnya nggak ada. Tapi ingat, hidup ini selalu billah. Dalam keadaan susah aja kasih sayang Allah banyak. Coba kita urut. Kita gaji dipotong, mana TKD kagak turun lagi TKD. Dipotong. Gajiin payah, pulsa nambah. Ampe HP beli lagi buat anaknya 5, masing-masing harus punya HP, beli HP lagi, pulsanya tambah sering, susah kebeli pulsa banyak. Udah belum? Maka dalam keadaan susah aja kasih sayang Allah banyak. Wa ilallah, kita bakal balik sama Allah. Kita balik sama Allah. Yang kita pusingin sekarang duit, yang kita pusingin, saya nggak tahu kalau di Rawabelong ininya kebiasaannya. Kalau orang meninggal itu kan dikafanin. Di Rawabelong dikafanin nggak? Kain kafannya dikasih kantong kayak begini nggak? Hah? Enggak. Kalau enggak, saudara musingin apa? Kan bakal mati, duitnya nggak dibawa. Saudara ampe begini bikin puyeng mati-matian, ampe ibadah kagak, ngaji kagak, duit dibawa mati juga kagak, malah duitnya buat bini, bakal kawin sama teman kita yang dulu ribut mulu sama kita. Ya Allah, apa nggak cilaka 12? Ibadah dah, jangan musingin begitu. Ibadah, kita sadar bakal balik sama Allah, kudu bawa bekal. Bakal ditanya di akhirat, apa jawaban kita yang mau kita jawab ketika ditanya?
ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Fulan, ngapain aja di dunia ampe ente itu terpedaya, kagak ibadah, ngapain aja, kan bakal balik ke akhirat. Apa aja yang membuat ente lupa negeri akhirat? Jawaban kita apa? Maka saudara, pikirin amal soleh. Ini yang paling penting bagi orang yang mempelajari sifat-sifat Allah. Amal soleh. Kita ibadah yang benar, kita jaga pola makan kita dan seterusnya. Yang benar dalam mensikapi sesuatu, jangan berlebihan, positif saja, husnudzon sama Allah. Ilokan kita ibadah lalu kagak diperhatikan oleh Allah, sementara yang kagak ibadah di lapangan bola, masjid juga lebih mulia dibanding lapangan bola. Allah jaga Copa Amerika, Uruguay sama Argentina dijaga, masa kita kagak? Yakin aja sama Allah. Segini aja dah, jangan banyak-banyak begitu. Yang penting imunnya udah naik. Sudah ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar, sebelum doa silakan Allah.